Kamu pemula dan mau belajar jualan manik? Yuk sini aku temenin. Hari ini kita mau bahas gelang. Oke lah, langsung aja tanpa bertele-tele. Yang pertama aku akan bahas jenis tali-talian yang aku pakai. Disclaimer dulu, ini untuk pemula aja ya. Buat yang baru belajar. Buat kalian yang udah expert boleh di skip. Jadi benang yang aku pegang ini adalah benang Crystal Tech yang biasa kalian temuin di bonus-bonus manik itu ya kan. Sebenarnya aku jarang sekali pakai jenis senar ini karena menurutku kurang elastis aja gitu. Dan di sini juga aku punyanya ukuran besar, ukuran 8, 1,0 dan 0,7 karena memang aku fokuskan untuk buat gelang, tapi nggak untuk buat cincin gitu. Dan aku juga jarang pakai sih. Tapi nggak apa-apa, nggak ada salahnya untuk punya. Kalau kalian punya, kalian boleh pakai yang ini. Jadi ini tuh kelenturannya agak keras ya, terutama ukuran 1,0 ini, dan ukuran benangnya tuh lumayan tebel. Nah ini aku bandingin sama yang 0,8 kayak gitu. Kalau kalian mau yang lebih lentur lagi, kalian bisa pakai ukuran yang kecil ya, 0,4 atau 0,5. Nah ini dia yang aku pegang adalah benang yang paling sering kupakai. Kalian boleh cari di e-commerce, ini namanya senar gepeng. Kalian bisa lihat dari bentuk senarnya, tuh talinya memang gepeng seperti itu. Dan dia dijual per satu roll gini biasanya. Ini aku dapat di harga 11.000. Ada yang lebih murah dan aku pernah coba beli, ternyata memang rollnya nggak setebal ini, dia lebih tipis dapatnya. Alasan aku pakai ini karena jauh lebih lentur dan awet. Kalian bisa lihat perbedaan elastisnya. Jadi kalian harus pinter-pinter nyari aja, lebih teliti baca deskripsi produk di bawah dari toko e-commerce tempat kalian beli. Jadi kalian boleh putuskan untuk pilih yang mana. Semua sesuai keinginan kalian dan kenyamanan kalian masing-masing ya. Dan ini adalah contoh hasil gelang-gelang yang aku buat pakai senar elastis yang pipih atau gepeng tadi. Semuanya aku nggak pakai yang oranye itu ya. Yang pertama ini ada gelang yang pakai clay atau karakter gitu. Ini lumayan digemari anak-anak sekolah, kalian bisa coba bikin. Dan ini contoh lain yang lebih simple lagi. Di tengahnya aku pasangkan manik-manik topping ditambah dengan rangkaian manik-manik pasir. Ini bahannya murah banget, kalian bisa coba bikin juga. Nah ini versi untuk orang dewasanya, kalian bisa buat gelang 2 layer. Tinggal kalian kreasikan sesuai ide kalian. Kalian bisa cek video aku yang lain, aku pernah bikin tutorial video gelang cherry ini yang 2 layer, boleh kalian tonton. Ini juga cantik dan banyak peminatnya, jadi selamat mencoba buat ya. Nah ini adalah contoh cincin-cincin yang ku buat dari senar gepeng tadi. Gimana? Bagus kan elastisnya? Ini juga ikatannya nggak cepet putus loh. Pokoknya aku rekomendasiin kalian pakai senar pipih atau senar gepeng tadi ya untuk pembuatan gelang dan cincin yang seperti ini. Lanjut lagi, ini adalah jenis tali lainnya yang aku pakai untuk pembuatan gelang jualan aku. Pasti beberapa dari kalian udah tahu kalau ini namanya tali giok ya. Ini adalah warna-warna yang aku punya yang sering kupakai. Tapi untuk pemula aku sarankan untuk pilih warna yang netral aja, kayak hitam atau yang laku seperti pink. Dulu juga awal-awal aku cuman punya 2 jenis warna, yaitu hitam dan pink. Dan harga dari satu roll ini beda-beda ya, setiap toko ada yang 15.000, ada yang 20.000, macam-macam. Kalian cari aja mana yang paling murah dan lebih dekat dari tempat kalian tinggal ya. Lalu ini adalah hasil gelang tali yang paling laku di toko aku. Namanya gelang fairy, paling sering aku buat juga videonya karena hasilnya pasti cantik-cantik. Di sini aku bakal review ke kalian bahan-bahannya apa aja. Sebelumnya aku mau kasih contoh gelang yang lain yang bahannya lebih minim dan kalian bisa jual lebih murah. Ukuran kayak gini bisa kalian sesuaikan aja untuk anak-anak atau dewasa.
Untuk gelang yang pertama tadi ukuran talinya 120 cm, sedangkan yang ini aku pakai cuman 100 cm, dan untuk anak-anak ukuran tali gioknya 75 cm yang aku pakai rata-rata ya. Yuk lanjut, ini adalah contoh gelang yang lain yang biasa kalian lihat juga ya di e-commerce, yang memakai kait, kodokan, dan stopper. Mungkin pembuatannya agak ribet untuk pemula, tapi nggak ada salahnya kalian coba. Dan ini adalah senar andalan para crafters untuk membuat jenis gelang seperti tadi. Nama senarnya adalah senar kaku, kalian bisa cari di e-commerce. Ini juga murah, aku beli per gulung itu yang kecil yang dibatasi dengan ikatan merah itu Rp1.000 di sini. Nah, ini contoh gelangnya yang harus ada juga kokot atau kait seperti ini. Biasanya juga pakai jam ring. Seperti ini contohnya, ini gelang tanpa kodokan dan stopper ya. Jadi jam ring dan kokotnya itu langsung aku sangkutkan ke senarnya. Nah, ini aku punya contoh gelang yang memakai stopper dan merica di ujung-ujung senar. Kalian bisa juga cari di e-commerce dan coba-coba buat. Next, aku mau bikin tutorial lengkapnya lagi. Aku kemarin ada buat tapi yang silent vlog, jadi nanti aku mau buat yang lebih jelas dan bersuara kayak gini ya. Dan jangan lupa rantai sebagai tambahan untuk ukuran gelang. Di ujung-ujungnya itu biasanya ku tambahkan manik sebagai pemanis. Dan ini contoh gelang lain yang cantik banget juga. Ini aku memakai bandul berbentuk kipas yang seperti itu di bagian depannya. Jadi untuk gelang seperti ini setidaknya ada beberapa bahan yang harus kita siapkan, termasuk manik bandul untuk mempermudah kita hias ujung-ujung dari gelang ini ya kan. Pokoknya next aku mau bikin tutorial lengkapnya deh, tunggu aja ya. Nah, dari sekian banyak tali, ini salah satu tali juga namanya tali satin. Ini aku belum buka ya. Aku mau bikin sekalian nanti tutorialnya, tunggu aja. Ini cuma info buat kalian para pemula. Pasti kalian pernah lihat kan jenis gelang yang pakai tali satin seperti ini yang tebal. Ntar aku liatin contohnya di video ya. Nah, ini juga meskipun pemula pasti kalian gak asing dengan jenis tali ini, tali kulit. Dan untuk pemakaian manik di tali ini biasanya nggak banyak ya, cuman beberapa di bagian depan dengan ikatan yang langsung dua gitu. Next aku juga akan bikin tutorialnya, tunggu aja. Contohnya aku liatin di video kayak gini. Itu dia jenis gelang dan tali-tali yang aku tahu. Sekarang yuk lanjut ke bahan-bahan manik yang aku pakai. Untuk basic para crafters pasti punya ini nih, manik 8 mm. Ada yang bening isi gini ya, biasanya namanya manik ice kalau nggak salah. Dan ada yang doff kayak gini 8 mm juga. Ini yang 6 mm. Nah, kalau jenis yang besar gini 10 mm dan bentuk-bentuk seperti ini biasanya aku nggak pakai di gelang, aku pakainya di strapon. Lalu ini adalah clay karakter yang kalian gunakan untuk gelang yang aku kasih contoh tadi, yang laku banget untuk anak-anak. Banyak banget di e-commerce, kalian tinggal pilih karakter apa yang lagi rame atau kesukaan kalian, bisa kalian kreasiin. Dan ini contoh-contoh clay yang aku punya. Ini adalah contoh manik-manik topping yang ku punya, basic aja untuk pembuatan gelang. Sebagai pemanis di bagian depan biasanya aku pakai berbagai bentuk, ada yang cerah, ada yang ice isi begini, ada yang bunga, kupu-kupu. Kalian bisa pilih beberapa, ada yang cocok dipakai untuk orang dewasa dan biasanya yang seperti ini untuk anak-anak ya dijualnya. Yang ini biasa kita sebut dengan manik jelly, warnanya agak-agak kalem gitu. Dan yang begini namanya manik Pandora ya. Ada juga manik-manik silver untuk pemanis yang cocok aja warnanya kalian buat. Dan manik bandulnya yang tadi ku bilang jangan lupa. Lanjut yang ini manik mutiara 4 mm yang kecil, cantik juga dipakai buat gelang. Aku belinya warnanya mix. Yang ini namanya manik tulip, pasti kalian tahu. Ini lumayan mahal sih. Per bijinya rata-rata ada yang jual 2.000 sampai 5.000 rupiah, tapi ini aku dapat murah 2.000 rupiah. Masih mahal mungkin ya.
Lalu ini manik-manik pasir yang lain yang kupunya, berbagai warna dan bentuk, ada yang besar, ada yang kecil, 2 mm, 3 mm, sampai 4 mm ada. Kalian bisa sediakan warna doff yang tebal warnanya seperti itu dan juga bening, kalian campur-campur cantik sekali. Dan ini adalah jenis manik pasir yang baru ku beli, 1 pon. Nah ini kusarankan banget buat kalian para pemula, daripada beli yang masing-masing kayak gini, kalian beli aja yang 1 pon karena warnanya campuran dan cantik-cantik banget, dapatnya juga banyak. Dan ini proyek aku yang belum selesai, ku bikin dari manik pasir tadi, cantik banget kan. Aku bikin pita untuk ku gantung, ini bisa jadi strapon atau gantungan kunci. Lalu pembuatan gelang fairy seperti ini yang pasti harus kita sediakan pertama adalah manik kelopak bunga dengan berbagai bentuk dan warna. Dan ini adalah beberapa manik kelopak yang kupunya, ada yang berbentuk tulip, macam-macam deh pokoknya. Kalian bisa lihat di e-commerce yang kalian suka dan kalian mau buat. Ukuran dan jenis semuanya terserah kalian. Selain bikin gelang, ini kalian bisa juga jadikan strapon. Nah ini contohnya, pokoknya kalian pilih aja sesuai keinginan kalian, kesukaan kalian, jenis-jenis manik kelopaknya. Lalu ada jenis manik bulat 8 mm yang seperti ini, namanya manik retak atau manik krek. Cantik kan motifnya. Nah ini dia contoh warna-warnanya dan motifnya, kalian bisa cari juga di e-commerce. Lalu ini ada manik akrilik daun mini. Aku punya warna hijau tua dan muda, warna lain juga ada cantik-cantik banget, kalian cari aja lagi. Yang ini namanya jenis manik batu alam. Dan ini contoh-contoh yang kupunya, gimana cantik banget kan warnanya. Ada yang doff dan juga ada yang bening. Nah itu dia beberapa jenis gelang, jenis tali, dan jenis manik yang aku pakai. Singkat aja untuk pemula, semoga kalian suka. Dan ini sedikit informasi tentang gelang yang aku punya. Kalau kalian suka boleh like dan subscribe-nya. Kalau ada yang mau kalian tanya silahkan ketik di kolom komentar. Sekian review bahan-bahan dan tali hari ini, sampai ketemu di video selanjutnya ya, bye bye.